Selamat datang di video tutorial modeling brush step ya di software VC CAD-CAM. Kali ini kita akan coba belajar untuk melakukan modeling benda sederhana seperti yang ada pada gambar ya. Jadi untuk membuat benda ini nanti kita akan coba menggunakan feature extrude. Mungkin ada beberapa kita bisa gunakan feature chamfer ya. Tapi kalau lebih mudah di extrude, mendingan kita extrude ya. Nanti kita lihat aja gimana proses modeling ini step by step ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di sini kita bisa mulai dengan membuat box terlebih dahulu ya. Di sini ada solid form, kita bisa gunakan cuboid ya. Di sini ada cuboid. Nah, di sini ada pilihan-pilihan kalau misalnya kurang jelas atau tertutup nih bisa kita drag, kita arahkan ke kanan supaya lebih mudah. Dan karena bentuknya simetris, kita gunakan saja ini center of rectangle. Ya, di sini untuk pilihannya kita bisa menggunakan enhance pick ya. Kita klik di sini, lalu kita masukkan ukurannya 102, kita tap, lalu lebarnya di sini kita bisa lihat 57 ditambah 13. Kalau sudah enter, untuk tingginya dia 75. Enter. Oke. Kalau sudah klik kanan ya. Karena kita sudah selesai membuat perintah cuboid. Oke. Sekarang kita akan coba membuat sketch untuk membuat subtract ya di bagian ini. Jadi kita tidak menggunakan feature chamfer. Tapi kita lihat di sini plan kita dia ada di bawah, kita akan geser ke arah sini. Kita harus memindahkan posisi work plan atau bidang kerja yang sekarang aktif. Kita lihat di sini yang aktif sekarang dia ada di bawah ya. Ada di bawah sini. Nah, ini pengen kita pindahkan ke bagian sini ya. Di sini kita bisa munculkan work plan manager-nya terlebih dahulu ya. Lalu kita gunakan transform current work plan ya. Jadi langsung aja kita pindahkan ke arah sini. Klik ya. Mungkin di tempat teman-teman beda ya settingannya. Itu biasanya terjadi karena di sini di bagian setting, di bagian comment, teman-teman checklist bagian automatic work plan orientation ya. Jadi kalau ininya aktif, mungkin kita kembalikan di posisi semula, lalu kita gunakan transform current work plan. Ini titik ini bisa kita geser ke sini. Nah, ini cara seperti ini juga bisa ya, kalau sudah klik kanan. Oke, jadi mana yang lebih nyaman. Kalau saya mungkin lebih nyaman untuk menonaktifkannya terlebih dahulu. Automatic work plan orientation-nya saya nonaktifkan. Ya, ini kalau pengen disimpan kita bisa ganti misalnya work plan 1 gitu. Nah, ini kalau kita lihat dia XY-nya juga masih salah ya. Di sini kita bisa ganti aja di sini. Di sini kita ganti arahnya XY-nya seperti ini ya. Jadi kita bisa ganti di sini aja mana XY yang mau kita gunakan. Oke, kalau sudah kita tinggal buat aja garisnya. Di sini kita bisa pakai edit ya atau pakai wireframe, kita bisa gunakan paralel. Di sini ke atas dia sejauh 32, enter. Kalau sudah klik kanan, ke sini sejauh 22, enter. Arahnya dibalik ya. Jadi untuk membalik arahnya kita bisa reverse side. Oke. Kalau sudah klik kanan, kita pilih ini lagi. Jaraknya di sini 35, enter. Kalau sudah kita lihat di sini dari bawah ya. Oh, di sini 35, klik kanan.
Dan ini yang dari bawah sejauh 13, enter. Kita kembalikan lagi arahnya, reverse, klik kanan, klik kanan. Kalau sudah, kita gunakan line, supaya garis yang kita buat nanti akan terus-menerus ya. Kalau ininya nggak aktif, dia sekali pilih dia langsung hilang ya. Beda kalau ininya aktif, kalau kita klik seperti ini, dia langsung membuat garisnya terus-menerus. Ya, ini kita blok saja, kita delete. Ya, kalau sudah kita buat garis, dari sini kita gunakan point saja, enhance peak. Ini ke sini, klik kanan. Kalau sudah kita trim, ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Ya, jadi yang tidak perlu kita bisa delete ya. Klik kanan lagi, ini delete, klik kanan, ini klik ya. Kalau sudah, kita bisa gunakan region creation ya. Kita aktifkan sehingga kita bisa langsung pilih bidang ini ya. Kita nggak harus bikin dia tertutup ya. Ini dia secara otomatis membaca area ini ya. Kalau sudah, kita bisa pilih bidangnya dulu lalu kita extrude. Arahnya sudah benar, arah Z. Ini kita dorong ke belakang ya. Nah, ini karena mau kita mirror, ini jangan kita langsung subtract ya. Jadi kita biarkan saja dalamnya minus 22. Kalau mau 22 boleh, tapi arahnya nanti dibalik ya. Arahnya dibalik, kita bisa gunakan reverse side. Sini. Ya, kalau sudah klik kanan. Oke. Nah, ini kita tinggal mirror ya. Kita di sini gunakan mirror. Elemennya kita pilih ini. Lalu titik mirrornya kita gunakan midpoint yang ada di sini. Ya. Kalau sudah, kita gunakan copy. Di sini kita arahnya adalah Y ya. Sorry, arahnya X, Z. Nah, jadi X, Y, dan Z ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Berarti dia 3D. Ya. Kalau 3D arahnya Z. Ya, searah ini. Jadi ini kita bisa coba-coba seandainya tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Atau misalnya dia miring, kita bisa gunakan 2-point direction ya. Jadi kita gunakan titik ini dengan titik ini misalnya. Atau kita gunakan lagi titik ini dengan titik ini. Ya, arahnya ke arah sini. Oke. Kalau sudah, klik kanan. Ya, klik kanan lagi. Oke. Di sini kalau sudah, kita sebenarnya enak ya. Kita tinggal masuk menggunakan subtract. Yang mau dipotong ini, dan yang memotong kita bisa gunakan blok kontrol ini dan ini. Kalau sudah, klik kanan. Ya, jadi. Oke. Nah, untuk buat ini, chamfer yang ada di sini, kalau kita tahu ukuran chamfernya, kita bisa masukkan ya ukuran chamfernya. Misalnya seperti ini nih, kita lihat ukurannya 22 dan 375 dikurangi 32 ya, berarti dia sekitar 43 ya, berarti 22 dan 43. Ya, kita bisa gunakan chamfer. Kita pilih garisnya, kita gunakan distance tadi 22 dan 43, enter. Ya, karena terbalik kita reverse saja. Ya, klik kanan, klik kanan. Atau di sini karena sudah menggunakan region creation, kita tinggal buat garis aja ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ada banyak cara untuk membuat 3D model ya, tergantung kita mau menggunakan cara yang mana. Nah, di sini juga kita bisa, nah, perhatikan ya, ini regionnya nggak kepilih langsung. Ya, harusnya dia terbagi dua. Kenapa? Karena plane-nya berbeda posisinya. Ya, dia Z-nya ada di sana. Oke, kita pindahkan saja ke sini. Ya, lalu posisi Z-nya kita arahkan ke depan. Ya, di sini kita arahkan ke, nah, boleh di sini. Sehingga profilnya bisa terpilih otomatis seperti ini ya. Kita ambil di sini, kita
extrude, kita gunakan Z, karena sudah klik kanan. Nah, ini kita bisa langsung gunakan subtract, ya. Setelah subtract, kita bisa by entity, kita pilih bidang ini, ya. Jadi dia langsung tembus ke bidang belakangnya, ya. Kalau sudah checklist, ya. Lalu bagaimana untuk membuat chamfer yang ada di tengah, ya. Jadi untuk membuat chamfer yang ada di tengah, kita bisa manfaatkan ini ya. Kita bisa buat garis dari sini. Sebenarnya langsung ke sini sama ya. Oke. Klik kanan. Lalu di sini mungkin kita bisa pindahkan plane-nya, kita pindahkan lagi ke arah sini. Ya. Lalu current-nya kita ganti ya, Z-nya mau ke arah mana. Misalnya sudah betul ke arah situ. Lalu dari sini kita bisa extrude ke arah Z. Klik kanan. Ininya kita gunakan non saja. Kita lihat nih panjangnya berapa. Dia panjangnya 32. Jadi posisinya bisa di mana aja, nanti kita tinggal translate atau kita move. Ya. Ini 32, enter. Checklist. Setelah itu baru kita translate atau kita move. Ya. Pilih bidangnya, tadi kita ulangi ya. Kita gunakan translation. Pilih modelnya, pilih titik referensinya, baca aja di sini. Lalu pindahkan ke sini. Ya, klik kanan. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau sudah seperti ini kita bisa gunakan modeling, subtract, pilih bidang ini, pilih pemotongnya ya, klik kanan. Mungkin ada pertanyaan kalau pemotongnya ingin kita pertahankan. Ya, di sini bisa kita gunakan retain tool body. Ya. Pilih bidang ini, pilih bidang ini ya, klik kanan. Jadi kalau kita hilangkan bidang yang di tengah ya, dia tetap ada ya. Kita bisa munculkan lagi nih. Atau mau kita delete juga nggak apa-apa ya. Jadi kita pengen mempertahankan benda yang memotong ya. Kalau tadi kan misalnya seperti ini nih. Tadi saya undo ya. Saya munculkan lagi. Kalau kita subtract biasa, pilih ini yang dipotong, ini pemotongnya. Kalau ininya nggak aktif, ya kita seperti ini, kita undo deh. Kita subtract lagi, pilih bidang ini, pilih model ini. Aduh, tadi kita ulangi ya. Ininya dimatiin dulu nih. Nah, pilih model ini, pilih model ini. Pemotongnya hilang. Ya, kalau kita ingin pertahankan pemotongnya, ininya kita aktifkan. Retain tool body-nya kita aktifkan, ya. Nah, setelah semuanya selesai, yang biasa saya lakukan adalah saya bikin layer baru. Saya kasih nama sketch, ya. Jadi, sketch yang udah kita buat sebagai garis bantu ya, ini kita pindahkan menggunakan change attribute. Filter solidnya kita nonaktifkan supaya nggak kepilih. Kalau ini kita aktifkan, ketika kita blok, solidnya ikut kepilih. Nah, saya ingin ketika saya blok, solidnya nggak kepilih. Makanya nggak saya aktifkan. Nah, ini saya pindahin ke sketch. Sehingga kalau saya matikan, nah, sketchnya hilang. Ya, tapi tetap ada. Nah, saya buang. Saya pertahankan. Ya. Ini kalau masuk ke plane lagi, saya bisa balikan ke absolute. Ya. Lalu sketchnya saya nonaktifkan. Oke. Jadi itu adalah cara membuat brush step di VisiCAD CAM.